Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari laporan tugas besar mata kuliah DIA atau Desain Interaksi dan Antarmuka dengan dosen pengampu Bapak Rizky Mai Chandra. Nah, topik yang akan kami bahas kali ini adalah mengenai redesign aplikasi Telegram. Namun, sebelum itu, langkah baiknya kami memperkenalkan anggota dari kelompok 6. Jadi, di sini kelompok ini memiliki 3 orang anggota, yaitu anggota pertama adalah Indah Aida Sapitri sebagai pemateri. Yang kedua yaitu ada Indra Febriansyah sebagai pemateri, dan yang terakhir adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Hanif Azhari sebagai pemateri dan sekaligus merangkap sebagai moderator pada presentasi kali ini. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasan, di sini kita adakan pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang mengapa kami memilih untuk meredesain aplikasi Telegram ini. Nah, Telegram merupakan salah satu aplikasi pesan instan yang menawarkan berbagai keunggulan di dalam fitur-fiturnya dibandingkan dengan aplikasi pesan instan yang lain. Aplikasi Telegram ini dipilih karena aplikasi ini sangat ringan, multi-platform, dan sifatnya gratis. Telegram juga memiliki fitur-fitur yang sudah cukup lengkap dan semakin berkembang, sehingga memungkinkan penggunanya cukup mudah dalam menggunakannya. Namun, walaupun aplikasi ini sudah hampir mempunyai fitur yang lengkap, di samping itu juga pasti ada kekurangannya. Nah, dalam laporan ini, dalam tugas ini, kelompok kami akan melakukan redesign mengenai aplikasi Telegram ini. Jadi, dalam tahap redesign ini memiliki beberapa tahapan metode-metode yang akan dilalui. Nah, berikut ini adalah tahapan yang akan dilalui untuk melakukan redesign aplikasi Telegram. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada tahap empati, yang kedua ada tahap define, yang ketiga ada tahap ideate atau ideate, yang keempat ada tahap prototype, yang kelima ada tahap testing. Nah, kita masuk ke dalam tahap yang pertama, yaitu pada tahapan empati. Empati merupakan proses menemukan permasalahan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, ataupun melalui studi literatur. Pada proses ini, kami mempelajari dan menemukan masalah dari aplikasi Telegram, terutama dari sudut pandang user atau pengguna melalui proses observasi dengan menggunakan Google Form. Jadi di sini kami melakukan wawancara secara tidak langsung, karena di sini kami menggunakan Google Form yang akan disebarkan nantinya. Nah, pada Google Form tersebut, kami membuat dasar-dasar pertanyaan. Jadi di sini ada terdapat 9 pertanyaan, yaitu ada nama, dengan jenis jawabannya yang bisa dibuat adalah jawaban singkat. Lalu usia, sama juga jawaban singkat. Lalu yang ketiga adalah seberapa sering kamu menggunakan aplikasi Telegram, yaitu di sini berupa pilihan, jawaban pilihan yaitu tidak pernah atau sering. Yang keempat, apakah kamu merasa kesulitan dalam menggunakan Telegram? Di sini juga berupa pilihan iya atau tidak. Yang kelima, kendala apa yang pernah kamu alami selama menggunakan Telegram? Yang keenam, apa kelebihan dari aplikasi Telegram tersebut menurut kamu? Yang ketujuh, apa kekurangan dari aplikasi Telegram tersebut menurut kamu? Yang kedelapan, mengenai desain atau tampilan dari aplikasi Telegram, adakah ikon atau hal yang mengganggu dari aplikasi tersebut? Yang kesembilan, dan yang terakhir adalah, adakah tool yang perlu ditambahkan dalam aplikasi Telegram tersebut? Dan untuk daftar pertanyaan dari 5 sampai 9 ini, jawabannya berupa paragraf. Nah, dari persebaran Google Form yang telah disebarkan kepada para responden, kami mendapati di sini ada 20 responden yang mengisi Google Form yang telah kami sebarkan. Nah, untuk lebih data yang lebih valid, di sini saya akan membuktikan berupa screenshot dari jawaban dari hasil responden tersebut. Di sini, nah, di sini adalah hasil screenshotan dari Google Form yang telah diisi oleh para responden. Nah, di sini yang mengisi adalah 20 responden. Dan ini adalah nama-nama dari pengisi Google Form dari yang telah kami sebarkan tersebut. Lalu di sini ada usia. Nah, ini adalah sebaran usia dari responden yang telah menjawab Google Form yang telah kami sebarkan. Di sini usia 18 tahun hanya ada 1 orang, usia 19 tahun juga ada 1 orang. Di sini 1 orang, di sini sama, jadi 3. Di sini terdapat kesalahan. Lalu di sini untuk 20 tahun, di sini ada sekitar 13 orang. Lalu nomor 21 tahun di sini ada 3 orang. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan ketiga dan pertanyaan keempat, berapa sering kamu menggunakan aplikasi Telegram dan apakah kamu merasa kesulitan dalam menggunakan Telegram?
Di sini semua responden menjawab untuk ini adalah berapa sering, yaitu adalah sering. Jadi semua responden ini telah memakai aplikasi Telegram sebelumnya dan sering. Lalu yang keempat itu, apakah kamu merasa kesulitan dalam menggunakan Telegram? Semua responden di sini tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Telegram. Selanjutnya yaitu untuk pertanyaan kelima, yaitu kendala apa yang pernah kamu alami selama menggunakan Telegram. Nah, di sini untuk jawabannya bervariasi, namun di sini ada juga yang menjawab itu tidak memiliki kendala sama sekali. Nah, di sini banyak responden yang mengisi tidak terdapat kendala. Nah, ada juga yang membuat kendala yang mereka temui di sini. Lalu yang keenam itu, apa kelebihan dari aplikasi Telegram tersebut menurutmu? Nah, ini adalah screenshot dari jawaban-jawaban para responden. Nah, yang ketujuh juga ini adalah buktinya bahwa responden telah menjawabnya untuk kekurangan dari aplikasi Telegram yang ada. Yang kedelapan juga mengenai desainnya, apakah ada ikon atau hal yang mengganggu dari aplikasi tersebut. Dan di sini rata-rata banyak yang menjawab tidak ada gitu. Nah, yang ke-9 yang terakhir yaitu apakah ada tools yang perlu ditambahkan dalam aplikasi. Ini adalah jawaban dari responden. Di sini ada 20 jawaban. Nah, di sini 20 jawaban, yang tadi sebelumnya 20 jawaban. Nah, dia yang disusun dari para responden yang telah mengisi Google Form yang telah kami sebarkan. Nah, selanjutnya itu dari hasil observasi, yaitu dari 20 responden, maka dapat kami simpulkan. Yang pertama, seberapa sering kamu menggunakan aplikasi Telegram? Rata-rata menjawab yaitu sering. Maka semua responden di sini pernah menggunakan Telegram dan sangat sering. Yang kedua, apakah kamu merasa kesulitan dalam menggunakan Telegram? Nah, rata-rata di sini menjawab tidak. Maka di sini berarti responden belum menemui kesulitan atau tidak mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi Telegram. Yang ketiga, kendala apa yang pernah kamu alami selama menggunakan Telegram? Yang pertama itu, mereka sering diundang atau dimasukkan ke grup spam secara tiba-tiba. Yang kedua itu mengirim video terkadang lama. Yang ketiga itu lama saat mendownload file. Jadi untuk mengirim ataupun untuk mendownload itu tergolong lama. Lalu yang keempat itu icon kamera dan mikrofon satu tempat tidak terpisah. Nah, ini pada saat itu mungkin pada itu masih belum diupdate gitu kan. Yang keempat, apa kelebihan dari aplikasi Telegram menurut kamu? Yang pertama itu bisa berbagi file berukuran besar, lalu bisa mengakses film, dapat menampung anggota grup lebih banyak, bisa menghapus pesan tanpa jejak, mengirim gambar atau video bisa HD atau high definition, ukuran yang tinggi, itu tampilan bagus dan bisa diatur sesuai kemauan, bisa cari grup lain tanpa diundang atau lewat link. Yang terakhir yaitu lebih simpel. Nah, untuk pertanyaan kelima itu apa kekurangan dari aplikasi Telegram menurut kamu? Mereka itu tidak bisa membuat status di Telegram. Nah, secara keseluruhan para responden menginginkan, menilai Telegram ini memiliki kekurangan yaitu tidak bisa membuat status di Telegram. Seperti halnya dengan media sosial yang lain. Yang kedua itu tidak bisa video call lebih dari 2 orang. Yang ketiga itu sering masuk ke grup abal-abal secara otomatis. Maksudnya di sini adalah ke grup yang mereka tidak tahu menahu gitu, tiba-tiba saja masuk. Lalu tidak bisa membedakan untuk kategori chat. Gitu. Untuk pertanyaan keenam yaitu mengenai desain atau tampilan dari aplikasi Telegram, adakah ikon atau hal yang mengganggu pada aplikasi tersebut? Nah, di sini ada yang menjawab tampilan dari Telegram ini terlalu flat. Mungkin terlalu flat di sini bisa jadi tampilan itu adalah monoton dan tidak interaktif sama sekali. Bisa membuat penggunanya merasa bosan. Dan untuk jawaban selanjutnya itu adalah tidak ada. Nah, di sini banyak responden untuk desain dari aplikasi Telegram itu sudah bagus dan tidak ada kekurangan atau ikon-ikon yang mengganggu dari Telegram tersebut. Nah, ini adalah apakah tools yang perlu ditambah dalam aplikasi tersebut. Nah, di sini adalah yang perlu ditambahkan adalah tools untuk video call group. Lalu perlu seperti record layar. Lalu yang ketiga itu tools status atau story. Nah, rata-rata itu menjawab adalah untuk penambahan status atau story, seperti halnya media sosial yang lain. Nah, mungkin itu saja untuk
pembahasan mengenai tahap empati. Selanjutnya adalah tahap define yang akan dijelaskan oleh Saudara Indah Aida Sapitri. Untuk Indah Aida Sapitri, kami... Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator karena telah mengizinkan saya memberikan materi mengenai define dan ideat. Oke, jadi mengenai define itu merupakan teknik atau metode dalam menggambarkan hasil proses empati menjadi sebuah ide yang digunakan untuk dasar dilakukannya redesign. Nah, terdapat 4 tahap dalam proses define. Yang pertama itu ada pain point. Jadi pain point itu merupakan proses mengolah hasil observasi untuk dilakukan proses analisis pada aplikasi Telegram. Jadi dari hasil wawancara atau observasi kelompok kami mendapatkan beberapa respon dari pengguna, yaitu tampilannya terlalu flat, terus simbol pesan terkirim tidak jelas, tidak dapat membedakan kategori chat, kemudian tidak membuat status atau story pada Telegram, tidak bisa video call group, tombol membuat pesan disembunyikan dari layar saat di-scroll ke bawah sedikit menyulitkan pengguna dan memisahkan icon VN dan icon kamera. Kemudian untuk bagian how might we-nya itu merupakan tahap atau proses mencari solusi dari permasalahan yang sudah ditemukan, di mana untuk solusinya dapat dilihat, kan tadi respon dari pengguna kan seperti kayak tampilan terlalu flat, simbol pesan terkirim tidak jelas. Nah, di sini kami memecahkan solusinya, di mana untuk tampilan terlalu flat itu kami akan membuat tampilan lebih menarik dengan warna yang lebih soft. Kemudian kami membuat simbol pesan terkirim dengan centang 2 dan simbol pesan belum terkirim itu dengan centang 1. Kemudian membuat menu untuk membedakan chat sesuai kategori, membuat menu untuk melihat status, menambahkan icon video call group, menyematkan tombol menambahkan chat di pojok kanan bawah dan tidak hilang jika di-scroll, dan membuat icon VN dan icon kamera secara terpisah. Oke, untuk yang ketiga yaitu adalah affinity mapping, yang merupakan proses pengelompokan solusi, yaitu pada bagian navbar. Di situ kami akan menyematkan tombol menambahkan chat di pojok kanan bawah dan tidak hilang jika di-scroll, kemudian membuat menu untuk membedakan chat sesuai kategori. Kemudian untuk bagian UI-nya yaitu mengubah agar warnanya itu lebih soft dan menarik. Kemudian untuk bagian status itu kami membuat menu untuk melihat status. Kemudian untuk bagian chat-nya yaitu menambahkan icon video call group, membuat simbol pesan terkirim dengan centang 2 dan yang nggak terkirim itu dengan centang 1, dan membuat icon VN dan icon kamera itu secara terpisah, tidak bersatu lagi. Oke, kemudian untuk bagian yang terakhir yaitu prioritization, yang merupakan pengelompokan masalah yang berdasarkan level prioritas UI yang akan kita ubah. Di mana di sini terdapat important for user dan important for Telegram, di mana yang sebelah kiri ini adalah yang paling penting untuk usernya, yaitu seperti menyematkan tombol menambahkan chat, membuat simbol pesan terkirim dengan centang 2 dan yang simbol belum terkirim dengan centang 1, dan membuat icon VN dan icon kamera secara terpisah. Kemudian yang penting untuk pengguna dan untuk aplikasi seperti membuat menu untuk membedakan chat sesuai kategori dan menambahkan icon video call group. Dan yang penting untuk Telegram itu seperti membuat tampilannya lebih menarik. Dan yang tidak terlalu penting itu seperti kayak melihat menu untuk melihat status, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut ke proses ideatnya. Jadi pada bagian ideat, itu mengenai hasil ide-ide dari pikiran yang telah dituangkan ke dalam project redesign ini, di mana kami pilih meredesign Telegram, itu dikarenakan banyak pengguna Telegram merasa user interface yang ada terlalu monoton dan tidak fresh, pemilihan tema yang tidak sesuai, kemudian kami akan mengubah secara keseluruhan. Oke, untuk user analisisnya, di sini bisa kita lihat gambar aplikasi mobile messenger global terpopuler Oktober 2021, di mana Telegram di sini bisa kita lihat menepati peringkat ke-550 atau peringkat ke-5 dengan 550 juta pengguna aktif bulanan untuk Telegram ya. Kemudian untuk Telegram user share-nya, rentan umur yang menggunakannya yaitu 25-34 tahun. Di sini terdapat 30% lah pengguna setiap Telegram itu. Oke. Kemudian yang terakhir di sini ada task analisis, di mana aplikasi ini memiliki beberapa sistematis susunan, seperti halaman utama aplikasi atau menu chat, itu terdapat, misalkan kita bisa melihat adanya tulisan Telegram, menu setting, pencarian, arsip chat, dan list chat yang telah dilakukan. Kemudian terdapat floating icon berwarna biru dengan logo pensil yang berfungsi sebagai jalan pintas membuka chat baru, baik personal ataupun kelompok atau chat group gitu. Kemudian ada menu grup. Menu grup ini hampir sama dengan menu chat, namun di sini hanya terdapat chat dengan grup-grup yang ada dan tidak secara personal, sehingga pengguna tidak perlu bingung memilah mana yang personal, mana yang kelompok, seperti itu.
Kemudian untuk menu status atau story di sini merupakan fitur terbaru yang kami tambahkan, karena itu disarankan oleh beberapa responden. Kemudian ada menu panggilan, di sini terdapat 3 ya kategorinya, yaitu untuk panggilan keluar, panggilan masuk, dan panggilan tak terjawab. Oke, untuk lebih jelasnya di sini ada user journey, map, atau user flow. Oke, di sini kita lihat. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini ya. Telegram. Di sini ada arsip chat gitu. Ketika kita memilih icon chat, itu bakalan terarah ke icon chat, di mana pengguna itu akan diarahkan ke tampilan teks chat jika ingin membuat pesan yang ini. Oke, kemudian jika ini sama aja ya chat. Kemudian jika grup, dia bakal langsung ke chat grup, karena kan ini tadi dibuat secara terpisah antara pribadi dan chat grup, seperti itu. Nah, kemudian untuk story, jika kita mengklik story, kita bisa melihat story kita dan story orang lain gitu. Nah, kemudian untuk call, ini sama seperti yang saya bilang tadi, terbagi menjadi 3, yaitu untuk panggilan masuk, panggilan keluar, dan tak terjawab. Nah, di mana untuk panggilan masuk itu berwarna hijau, panggilan keluar itu berwarna kuning, dan panggilan tak terjawab itu berwarna merah. Seperti itu aja sih. Kemudian untuk icon kamera, jika kita klik icon kamera, dia bakal memilih icon kamera itu, atau kita akan terarah ke pembuatan story, di mana di sini kita bisa buat story. Oke, kemudian untuk story sendiri kita bisa lihat di sini ada kayak gambar mata itu atau A. Kita bisa melihat ada berapa orang yang sudah melihat story kita. Nih, contohnya ada nama 1, nama 2 sampai seterusnya. 2 menit yang lalu, 15 menit yang lalu, seperti itu aja sih. Sama seperti WhatsApp. Oke, kemudian di sini juga kita bisa melihat story orang lain. Nah, untuk melihat story orang lain ini bedanya dengan melihat story kita. Kalau story kita kan ada kayak gambar mata gitu, A. Terus kalau untuk story orang lain itu kita bisa balas. Kalau kita klik balas, dia akan menampilkan balasan seperti untuk membalas status orang lain itu gitu. Langsung ada keyboard, dan di sini ada emot, kamera, untuk ngirim suara gitu. Gitu aja sih. Untuk lebih lengkap lagi, saya akan memberikan kesempatan untuk Indra Febriansyah menjelaskan mengenai desain dan prototipe. Terima kasih kepada Saudari Indah yang sudah menjelaskan mengenai proses ideat dan juga proses define. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Indra Febriansyah dengan NIM 11950115094. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai prototipe, desain, dan juga proses testing. Langsung saja kita masuk untuk yang pertama, yaitu adalah prototipe. Di sini dapat dilihat prototipe pada aplikasi Redesign Telegram yang sudah kami buat. Ini ada beberapa prototipe. Nah, dari beberapa prototipe ini berfungsi untuk menghubungkan antara frame 1 dengan frame selanjutnya. Nah, untuk menjelaskan fungsi-fungsi ataupun apa saja prototipe yang ada pada aplikasi Redesign Telegram kami, langsung saja kita masuk ke penjalanan dari prototipenya. Di sini kita restart terlebih dahulu. Maka dapat dilihat pada menu awal tadi akan tampil logo Telegram dengan tulisan Telegram di bawahnya. Nah, di situ kami menggunakan prototipe after delay, di mana setelah 0,5 detik dia akan langsung masuk ke halaman chat yang pertama. Nah, pada halaman chat yang pertama ini, pada bagian atas dapat kita lihat di sini ada tulisan Telegram, lalu di sebelahnya ada tombol pengaturan, di mana jika kita klik tombol pengaturan, dia akan masuk ke menu profil singkat dari akun pemilik Telegram ini. Jadi di sini ada foto profil, nama dari pemilik ataupun nama akunnya, lalu ada juga nomornya. Selain itu, ada beberapa submenu yang kami berikan, yaitu adalah tambah grup, kontak, panggilan, pengguna sekitar, pesan tersimpan, dan juga pengaturan. Jika kita ingin keluar dari profil ini, kita langsung saja klik di bagian luar atau mendraftnya. Selanjutnya, di bawah menu pengaturan ada tombol search. Nah, tombol search ini kita gunakan untuk mencari nama dari chat yang akan kita cari. Jadi misalkan di sini kita mencari nama chat Kayla ataupun Indra. Jadi di sini kita mencari menggunakan indikator namanya. Selanjutnya di bawahnya ada arsip chat, di mana arsip chat ini berisi chat-chat yang sudah kita arsipkan ataupun yang ingin kita simpan. Selanjutnya pada menu chatnya ataupun pada bagian chat, di sini ada beberapa chat yang sudah saya buat. Nah, di sini kita bisa men-scroll chatnya sampai ke chat yang terakhir. Nah, pada bagian bawah terdapat tombol penambahan chat, di mana tombol ini tidak akan berpindah ataupun tidak akan hilang
jika kita scroll ke bawah. Ini berbeda dengan aplikasi Telegram yang lama, di mana dia akan hilang jika kita scroll chat itu ke bawah. Selanjutnya kita contohkan untuk masuk ke salah satu chat, misalkan di sini Indra. Maka dia akan langsung menampilkan di bagian atas ada menu profil ataupun foto profil dari teman kita, yaitu Indra. Lalu ada namanya, lalu ada keterangannya, apakah dia sedang online ataupun dia tidak aktif. Selanjutnya di samping itu ada terdapat ikon panggilan dan juga ikon video call. Nah, jadi di sini video call ini kami tambahkan karena permintaan dari observasi kami. Selanjutnya di bagian bawah kita masuk ke dalam balon chat. Di mana pada balon chat ini terdapat yang pertama itu adalah informasi waktu, di mana informasi waktu ini jika di sebelah kiri ini adalah pesan yang kita terima, dan yang sebelah kanan ini adalah pesan yang kita kirim. Jadi di sini ada di jam 8, ini merupakan informasi pesan yang sudah masuk. Lalu di sini jam 8:10 ini adalah informasi pesan yang sudah kita kirimkan. Di sini juga kita dapat melihat apakah pesan kita ini sudah terkirim, belum terkirim, ataupun sudah dibaca. Jadi jika pesan itu sudah terkirim dan sudah dibaca, dia akan menampilkan checklist 2 dengan berwarna biru. Sedangkan jika dia terkirim dan belum dibaca, dia checklist 2 berwarna abu-abu. Dan jika dia checklist 1, itu tandanya adalah pesan itu belum terkirim ataupun belum diterima oleh penerima. Selanjutnya di bagian bawah. Di bagian bawah terdapat menu ataupun di sini kita bisa menambahkan pesan. Di mana untuk penambahan pesan ini di sebelah kirinya ada emoticon. Ini untuk penambahan emoticon. Di sini menambahkan pesan. Jika kita klik, dia akan langsung menampilkan keyboard yang untuk menuliskan pesan apa yang akan kita inginkan. Selanjutnya di samping itu ada menu voice note, kamera, dan juga dokumen. Jadi di sini voice note dan kamera kami pisahkan. Ini adalah permintaan dari observasi kami. Selanjutnya kita kembali ke halaman chat tadi. Nah, di halaman chat ini dapat kita lihat ada informasi juga mengenai nama, foto, lalu di sini ada pesan singkat, pesan terakhir ataupun pesan yang paling bawah dari pengirim ataupun penerima. Lalu di sini ada informasi mengenai waktu pengiriman ataupun waktu penerimaan terakhir kali pesan itu. Selanjutnya berbeda pada bagian Telegram yang lama. Telegram yang lama tidak memiliki navbar ataupun menu-menu yang langsung tampil di bagian awal. Nah, di sini kami membuat langsung menu-menu yang tampil di bagian awal, di mana kami memiliki 4 halaman ataupun 4 menu, yaitu menu chat, grup, story, dan juga panggilan. Langsung saja kita masuk ke menu grup. Nah, untuk menu grup pada tampilan ini tidak jauh berbeda dengan menu chat. Di mana pada menu chat tampilannya seperti ini, dan untuk menu grup tampilannya seperti ini. Jadi perbedaannya itu ada pada tulisan atasnya itu ada grup, lalu pengaturan ini sama saja, lalu tombol search ini sama seperti pada chat tadi, lalu di sini ada arsip grup. Jadi arsip ini kami bedakan menjadi 2, yaitu arsip chat dan juga arsip grup. Lalu di sini juga ada beberapa grup dengan foto profil grup, nama grup, lalu keterangan terakhir, pesan terakhir yang ada pada grup tersebut, lalu ada keterangan ataupun informasi waktunya. Nah, untuk room chat dari grup ini sendiri, di sini sama seperti pada room chat pribadi tadi. Yang pertama itu ada profil, lalu nama grup tersebut. Nah, di sini pada grup dia akan menampilkan jumlah anggota. Jadi jumlah anggota dari grup tersebut. Lalu di sini sesuai dengan permintaan user, kami menambahkan menu video call group, di mana jika seseorang ingin video call secara bersama, dia langsung saja mengklik menu video call group tersebut. Nah, untuk balon chatnya ini tidak jauh berbeda. Hanya saja pada chat group ini kita menambahkan foto profil pengirim dan juga foto profil penerima. Lalu informasi waktunya sama seperti chat tadi, dengan informasi ataupun keterangan chat terkirim, chat masuk, chat terkirim, chat tidak terkirim, dan chat yang sudah dibaca ini sama seperti tadi. Nah, untuk bagian penambahan pesan ini juga sama, ada emoticon, lalu di sini penambahan pesan untuk mengetikkan pesan, lalu ada icon voice note, icon kamera, dan juga icon dokumen. Kita kembali. Selanjutnya di sini juga ada menu ataupun icon penambahan chat baru ataupun penambahan grup baru. Selanjutnya di sini yaitu adalah fitur baru ataupun menu baru. Menu baru ini berupa story, di mana user meminta agar aplikasi Telegram ini dapat membuat story, melihat story, dan juga mengedit story. Jadi di sini kami menampilkan atau mendesain. Yang pertama itu tetap pada tombol search, di mana tombol search ini digunakan untuk mencari story berdasarkan nama. Lalu selanjutnya di sini kita dapat melihat pada status saya sini, kita dapat melihat status yang sudah kita buat.
Nah, selain itu kita bisa melihat siapa saja yang sudah melihat status kita. Nah, misalkan di sini dilihat oleh 29 orang. Nah, di sini juga ada tombol untuk menghapus status yang saat ini. Kita kembali. Jika kita ingin membuat sebuah status, kita langsung saja mengklik tombol kamera. Atau jika kita belum pernah membuat status, maka kita langsung aja klik di tombol status saya ini. Nah, di sini saya buat di tombol kamera. Maka pada tombol kamera langsung muncul yang pertama itu adalah kamera bagian depan. Kita bisa switch ke kamera bagian belakang, bisa switch lagi ke kamera bagian depan. Selain itu, kita bisa mengatur apakah kita akan menggunakan flash auto, tidak menggunakan flash, atau kita akan menggunakan flash. Lalu ketika kita mengklik tombol foto ataupun rekam ini, maka dia akan langsung masuk ke dalam menu edit status. Di mana menu edit status ini terdapat beberapa icon, yaitu pengaturan, teks, penambahan teks, ataupun penambahan coretan. Nah, di sini juga kita dapat menambahkan caption. Jadi untuk status kita dapat menambahkan caption, lalu kita mengirimkannya. Nah, jika kita sudah mengirim, dia akan langsung tampil lagi ke halaman status awal. Selanjutnya, kita juga dapat melihat status salah satu orang, di mana di sini saya contohkan Joy. Statusnya adalah UXCO. Kita tengok lagi. Di sini kita dapat mengedit ataupun kita dapat membalas status dari Joy tersebut. Jadi ketika kita ingin membalas, misalkan kita komentari untuk status ini, maka kita langsung klik aja di bagian bawah, itu adalah balas. Langsung muncul untuk menu keyboard dan juga menu pesannya. Nah, untuk bagian status mungkin hanya ini saja. Selanjutnya kita masuk ke bagian panggilan. Pada bagian panggilan terdapat beberapa kategori, yaitu panggilan masuk, keluar, dan juga panggilan tak terjawab. Nah, untuk panggilan masuk di sini kami pisahkan panggilan masuknya, panggilan keluar, dan juga panggilan tak terjawab. Lalu di sini juga ada tombol search, di mana tombol search ataupun menu search ini kita lakukan untuk mencari pengguna dengan berdasarkan namanya. Nah, itulah untuk bagian prototipe dari aplikasi redesign Telegram kami. Selanjutnya, kami akan membandingkan desain Telegram lama dengan Telegram yang baru. Nah, jadi dalam perbandingan ini dapat kita lihat nantinya perbedaan antara desain yang awal dan juga redesign yang sudah kami lakukan. Nah, untuk permasalahan yang pertama itu adalah user mengeluhkan bahwa tampilan Telegram yang lama ini terlalu flat. Maka kami merubah tampilan Telegram menjadi lebih menarik dan juga menjadi lebih soft. Di mana di sini pada aplikasi Telegram yang lama dia hanya berwarna biru dan terlalu monoton. Sedangkan pada aplikasi Telegram yang baru yang kami buat, di sini banyak fitur-fitur ataupun variasi-variasi yang kami lakukan. Contohnya itu adalah pada bagian navbar. Pada aplikasi Telegram yang lama tidak ada bagian navbar. Nah, pada aplikasi Telegram yang baru kami berikan navbar mempermudah user untuk berpindah halaman. Ini untuk bagian chat. Selanjutnya untuk bagian room chat. Pada room chat ini user mengeluhkan yang pertama itu adalah bagian icon video call. Di mana untuk pada aplikasi Telegram kita harus melakukan panggilan biasa dulu, barulah kita bisa switch ataupun mengganti ke panggilan video call. Sedangkan untuk redesign kita, saya langsung masukkan untuk menu ataupun tombol icon video call, maka user langsung saja menekan icon video call dan langsung melakukan panggilan video call. Selanjutnya, keluhan selanjutnya itu adalah ada pada menu voice note ataupun pesan suara. Pada menu voice note ini, pada aplikasi Telegram yang lama digabungkan dengan aplikasi kamera. Jadi, ketika kita ingin mengganti dari voice note menjadi kamera, kita harus mengklik satu kali terlebih dahulu, barulah berpindah dari voice note menjadi kamera. Nah, terkadang voice note-nya ini bisa saja seperti ngebug ataupun seperti error, dia langsung berpindah langsung ke kamera. Maka di sini pada redesign kami langsung membuatkan perbedaan ataupun memisahkan antara voice note dan juga kamera. Selanjutnya pada video call group, di mana pada video call group di sini pada aplikasi Telegram yang lama tidak ada menu video call group. Sedangkan pada aplikasi Telegram yang baru kami memberikan fitur video call group. Begitu juga pada penambahan pesan teksnya, ini kami memisahkan antara voice note dan juga kamera. Nah, selain perbedaan-perbedaan tersebut, ada beberapa fitur baru yang kami tambahkan dalam redesign Telegram ini. Fitur baru yang pertama adalah fitur story ataupun status. Fitur story sebelumnya tidak ada pada aplikasi Telegram. Nah, user melalui observasi kami meminta agar Telegram memiliki fitur story ataupun status. Jadi di sini kami membuatkan fitur story
ini untuk melihat story, lalu fitur kamera, ini untuk membuat story, fitur melihat story kita sendiri, lalu fitur melihat story orang lain. Selanjutnya itu adalah pada menu panggilan. Pada menu panggilan, aplikasi Telegram yang lama harus masuk ke dalam pengaturan, barulah memilih menu panggilan. Di mana menu panggilannya itu digabungkan antara menu panggilan masuk, panggilan keluar, dan juga panggilan terjawab. Sedangkan di sini kami memisahkan antara panggilan masuk, keluar, dan juga panggilan terjawab. Nah, itu desain-desain yang sudah kami buat untuk redesign aplikasi Telegram. Selanjutnya kita masuk ke dalam testing. Testing, kami menggunakan dua metode testing. Testing yang pertama itu adalah kita menggunakan black box testing, di mana pada black box testing ini kami melihat apakah pengujian-pengujian kami ini sudah berhasil ataukah belum. Contohnya skenario pengujian yang pertama dari segi tampilan. Nah, skenario pengujian ini kami ambil dari observasi yang kami lakukan. Nah, yang pertama adalah tampilan. Pengujiannya itu tampilan ini terlalu flat. Maka hasil yang kami harapkan itu adalah membuat tampilannya lebih menarik dengan warna-warna yang lebih soft. Dan hasilnya pengujian itu sesuai dengan kesimpulan itu dan normal. Selanjutnya skenario kedua yaitu adalah simbol pesan yang terkirim. Simbol pesan terkirim pada aplikasi Telegram yang lama tidak jelas. Artinya mana aplikasi pesan yang terkirim ataupun belum terkirim ini tidak jelas. Maka hasil yang kami harapkan itu adalah pesan terkirim berwarna biru centang 2, pesan tidak terkirim centang 1, dan pesan terkirim tapi tidak terbaca itu centang 2 berwarna abu-abu. Hasil pengujian kami itu sesuai dengan kesimpulan adalah normal. Selanjutnya kategori chat, di mana pengujiannya itu adalah tidak dapat membedakan chat grup dan juga chat pribadi. Ini pada aplikasi Telegram yang lama. Maka kami desain ulang dengan membuat menu-menu untuk membedakan chat sesuai dengan kategori, yaitu chat grup dan juga chat pribadi. Nah, hasilnya itu adalah sesuai di mana tadi sudah ada antara chat grup dan juga chat pribadi. Maka kesimpulannya adalah normal. Selanjutnya adalah story dan status. Nah, pada aplikasi Telegram yang lama, kita tidak bisa membuat status ataupun story. Lalu hasil yang diharapkan itu adalah membuat menu untuk melihat status. Maka hasil pengujian itu sesuai dengan kesimpulan normal. Lalu video call group. Nah, video call group ini pengujiannya telah tidak bisa melakukan video call group. Ini pada aplikasi Telegram yang lama. Nah, hasil yang kami harapkan itu adalah menambahkan ikon video call group. Nah, di sini pada desain kami tadi, kami sudah menambahkan ikon video call group. Maka hasil pengujian itu adalah sesuai dengan kesimpulan normal. Selanjutnya itulah tombol buat pesan baru. Keluhan dari user itu adalah tombol membuat pesan baru ini disembunyikan saat chat itu di scroll. Maka hasil yang kami harapkan adalah kami menyematkan tombol menambahkan chat ini di pojok kanan bawah dengan tidak menghilangkan jika dia di scroll. Nah, hasil dari pengujian kami tadi itu adalah sesuai dengan kesimpulan dan normal. Selanjutnya icon VN dan juga kamera, di mana keluhan dari user yaitu adalah tombol VN dan kamera ini digabungkan menjadi satu. Nah, ini mempersulit dari user ataupun pengguna. Hasil yang kami harapkan adalah membuat ikon VN dan juga ikon kamera ini secara terpisah. Maka hasil pengujian kami itu sesuai dengan kesimpulan normal. Selanjutnya yang kedua, kami menggunakan metode SUS ataupun System Usability Scale. Di mana untuk SUS ini kami sudah menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form. Nah, setelah menyebarkan kuesioner tersebut, kami mendapatkan 20 responden dengan berbagai skor ataupun data contoh. Di sini usianya rentangnya adalah dari 17 tahun sampai dengan 21 tahun. Dengan jenis kelaminnya itu berbeda-beda, yaitu perempuan dan juga laki-laki. Di mana hasil dari SUS kami, ini hasil skor rata-ratanya itu adalah 76. Nah, untuk skor 76, ini berada antara 70 dengan 80 dengan predikat yaitu adalah C. Nah, untuk predikat C ini artinya adalah predikat good. Maka aplikasi ataupun redesign Telegram kami masuk ke dalam penilaian yang sudah baik. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok 6 mengenai redesign aplikasi Telegram. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.